Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Selamat bergabung di STEMIC Amik Rio dan selamat bertemu dalam mata kuliah sistem operasi atau juga sering disebut dengan operating system. Selamat bertemu dengan saya sebagai pengasuh mata kuliah sistem operasi di semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Untuk hari ini merupakan pertemuan awal di mana nanti Anda akan terus mendapat materi perkuliahan ini sampai di akhir pertemuan, insya Allah akan dapat kita laksanakan sebagaimana mestinya. Ini merupakan pertemuan pertama di mana materi yang akan kita bahas nantinya adalah mengenai konsep sistem komputer dan konsep dari sistem operasi. Mudah-mudahan Anda semua bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik, meskipun perkuliahan yang kita lakukan melalui online atau secara daring. Kita awali dengan sesuatu yang membuat kita merasa senang dan bahagia. Untuk itu, marilah kita berikan senyum yang terbaik untuk diri kita sendiri dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Sehingga dengan senyuman tersebut kita merasa bahagia untuk terus bisa mengikuti proses pembelajaran ini nantinya. Silakan masing-masing Anda untuk bisa tersenyum sebaik mungkin, di mana senyuman itu kita tujukan untuk diri kita sendiri, untuk menyemangati diri kita sendiri, sehingga kita akan tetap bisa terus melakukan kegiatan meskipun di masa pandemi pada saat sekarang ini. Selanjutnya, untuk Anda bisa mengikuti proses perkuliahan dengan saya, khusus mata kuliah sistem operasi ini, ada beberapa hal yang harus Anda persiapkan. Yang pertama, tentu Anda harus memiliki email, baik itu email yang pribadi maupun email yang diberikan oleh pihak kampus. Bisa saja email itu email yang sudah Anda miliki. Nah, dalam hal ini saya menggunakan Gmail. Ini adalah salah satu email yang saya miliki dan saya dalam materi kuliah ini tidak menggunakan email dari kampus. Dan untuk itu, Anda bisa bergabung menggunakan email kampus ataupun juga email yang bukan dari kampus. Berikutnya, Anda harus tergabung ke dalam Google Classroom, karena dengan Google Classroom kita bisa mendapatkan beberapa informasi terkhusus materi yang berkaitan dengan proses pembelajaran, dan nanti mungkin juga dengan slide presentasi ataupun nanti dengan berupa video dan yang lainnya. Google Classroom adalah sebuah media yang bisa kita pergunakan sebagai bentuk komunikasi mengenai materi-materi proses pembelajaran yang nanti akan kita terus pergunakan dari pertemuan awal sampai ke pertemuan akhir. Selanjutnya, untuk kita bisa melaksanakan pembelajaran secara daring, kita juga perlu sebuah media, dan dalam hal ini kita menggunakan Google Meet sebagai salah satu fasilitas untuk kita bisa melaksanakan pembelajaran secara daring, meskipun juga ada beberapa media yang bisa kita pergunakan seperti Zoom, Feedback, dan yang lainnya. Namun dalam hal ini kita menggunakan Google Meet karena ini merupakan
kesepakatan dari semua program studi untuk proses kegiatan pembelajaran kita di semester ini. Nah, inilah beberapa persyaratan yang harus Anda persiapkan terlebih dahulu dan harus Anda pergunakan nanti selama kita dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan nanti kita akan terus bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Meskipun pembelajaran yang kita lakukan secara daring atau secara online. Mengingat kita belum bisa bertatap muka langsung di dalam kelas sebagaimana pembelajaran biasanya, karena harus menjaga protokol kesehatan di kita masing-masing. Yang pertama, untuk Anda bisa mengikuti proses pembelajaran mata kuliah sistem operasi ini, maka Anda harus paham terlebih dahulu bahwa kuliah sistem operasi untuk lebih terarah nanti dalam proses pembelajarannya harus memiliki silabus, di mana silabus inilah nanti yang akan memberikan pedoman kepada kita semua tentang pokok-pokok bahasan atau materi yang akan kita bahas. Nah, ini adalah silabus dari mata kuliah sistem operasi untuk program studi teknologi informasi, di mana dalam mata kuliah ini mencantumkan nama mata kuliah itu sendiri, kemudian ada kode mata kuliah, ada bobot SKS-nya atau jumlah SKS-nya, ada semester, ada kelompok mata kuliah, di mana tadi saya katakan bahwasanya mata kuliah ini merupakan kelompok dari mata kuliah utama di dalam prodi. Selanjutnya juga mencantumkan dari program studi dan status mata kuliahnya adalah mata kuliah utama dalam program studi teknologi informasi. Kemudian juga mencantumkan nama dosen pengasuh dari mata kuliah tersebut. Selanjutnya, di dalam silabus juga disebutkan bahwasanya secara umum tujuan mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memberikan pemahaman terhadap konsep dasar manajemen sistem operasi komputer seperti proses, threads, penjadwalan, sinkronisasi, manajemen memori, file system, manajemen perangkat masukan dan keluaran, dan dasar keamanan sistem komputer. Dengan tujuan ini nanti diharapkan masing-masing Anda bisa memiliki suatu keahlian dalam memahami tentang konsep dasar dan manajemen-manajemen yang terdapat di dalam sistem operasi itu sendiri. Selanjutnya, Anda juga menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran yang dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut, di mana di sini metode yang digunakan metode seperti ceramah, diskusi, dan kemungkinan nanti juga ada tentang project case learning. Kemudian bisa menggunakan whiteboard atau WhatsApp. Namun dalam hal ini pembelajaran yang kita lakukan adalah dengan menggunakan Google Meet dan juga tadi Google Classroom, dan juga menjelaskan dalam silabus ini kemungkinan nanti kita juga ada tugas-tugas dan ada laporan yang harus disiapkan oleh setiap mahasiswa. Nah, secara umum materi-materi kuliah yang nanti akan diberikan dalam proses pembelajaran ini yaitu mengenai pengenalan sistem operasi. Namun sebelumnya kita juga harus tahu bagaimana konsep sistem komputer itu sendiri bekerja, kemudian mengenai konsep proses, thread dan konkurensi, manajemen memori, kemudian keamanan dan proteksi, dasar sistem terdistribusi, sampai ke sistem operasi yang open source. Kemudian beberapa referensi atau literatur yang digunakan,
tentang pemilihan ini seperti yang tergambar di sini, ada tentang operating system konsep esensial, kemudian juga ada modern operating system untuk edisi 4 dan yang lainnya. Kemudian juga bisa ditambahkan di referensi juga dengan menggunakan beberapa literatur dari internet yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan juga bisa menggunakan academic education system dan yang lain-lainnya. Di dalam silabus juga memuat mengenai elemen-elemen yang dinilai dalam proses pembelajaran nantinya, di mana elemen ini mencakup 5 bagian, yaitu partisipasi dan kehadiran, ujian tengah semester, kemudian tugas-tugas, kemudian juga kuis, di mana masing-masing elemen penilaian tersebut memiliki persentase masing-masing, di mana untuk persentase kehadiran itu 10%, tugas atau kuis atau keefektifan itu 10-25%, untuk nilai kuis 15%, UTS 25%, dan nilai UAS adalah 30%. Nah, nanti komponen inilah yang akan mendapatkan nilai akhir, di mana nilai akhir nanti yang akan kita berikan adalah penjumlahan dari masing-masing komponen tersebut dibagi dengan 5 atau ditambahkan masing-masing komponennya sehingga akan didapatkan nilai akhir. Jadi saya ulangi, nilai akhir adalah nilai dari masing-masing persentase komponen yang didapatkan dijumlahkan antara 5 komponen tersebut sehingga diperoleh nilai akhir. Kemudian dalam penilaian kita menggunakan nilai dengan huruf, yaitu A, A min, B min, B min, C plus, dan seterusnya. Kemudian kalau kita mendapatkan nilai A itu memiliki angka di antara rank 86 sampai dengan 100, kemudian 81 sampai 85 itu A min, dan B plus itu 76 sampai dengan 80. Saya harapkan nanti masing-masing Anda dalam proses perkuliahan dengan mata kuliah sistem operasi ini, minimal Anda mendapatkan nilai dengan huruf B, di mana ranknya 75 yang tertinggi, dan memiliki rank 71 sampai dengan 75. Semoga nanti Anda semua bisa mendapatkan nilai ini, dan syukur-syukur Anda bisa dapat nilai yang lebih tinggi lagi, seperti nilai A dengan rank penilaian 86 sampai 100. Demikian yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan silabus mata kuliah sistem operasi ini. Maka nanti dengan silabus ini menjadi patokan untuk kita, untuk Anda semua, bagaimana mempelajari mata kuliah sistem operasi ini berdasarkan pokok-pokok bahasan yang sudah dijelaskan di dalam silabus ini. Selanjutnya, kita juga harus tahu mengenai kontrak kuliah, di mana kontrak kuliah ini juga merupakan hal yang harus Anda pahami dalam proses pembelajaran suatu mata kuliah. Karena di dalam kontrak kuliah ini itu menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama kita dalam pembelajaran, dan ini harus mendapat persetujuan bersama antara mahasiswa dan dosen yang bersangkutan. Kontrak kuliah ini memuat mengenai rencana pertemuan. Kemudian kita lihat di sini bahwasanya untuk mata kuliah sistem operasi dengan jumlah SKS 3, maka nanti jumlah pertemuannya adalah sebanyak 18 kali. Nah, seperti kita lihat di sini, rencana pertemuan kita nanti dari pertemuan 1, 2, sampai ke pertemuan 18. Semoga nanti ini bisa kita jalankan dengan baik sesuai dengan jadwal yang sudah
ditetapkan oleh Kaprodi Teknologi Informasi atau Prodi TIF. Untuk rencana pertemuan, ini ada sebuah angka 1 sampai 18, di mana ada angka di sini yang diberikan warna. Ini menunjukkan bahwa untuk warna kuning di 4 dan 5, ini bisa nanti merupakan kegiatan yang kita lakukan dalam proses pembelajarannya, itu dalam bentuk kuis. Artinya, di pertemuan keempat atau pertemuan kelima, saya akan memberikan kuis dari beberapa materi-materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian, di pertemuan 8-9, nanti kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Terus di pertemuan 14, nanti mungkin akan ada tugas mandiri, atau presentasi kelas, atau tugas terstruktur, dan yang lainnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dari jadwal yang sudah kita rencanakan ini akan mengalami beberapa perubahan. Seperti misalnya, di pertemuan 4 kita akan kuis, namun karena materi yang kita berikan di semester di pertemuan 3 belum tuntas, bisa saja kuis itu kita lakukan di pertemuan yang kelima. Artinya kegiatan kuis, meet, dan yang lainnya itu berdasarkan topik bahasan yang kita bahas. Jadi, kita tuntaskan dulu satu topik atau pertemuan, kalau kita sudah selesai, baru kita bisa melaksanakan kuis. Artinya, tidak di setiap pertemuan atau di pertemuan pada saat itu, begitu selesai, kita melaksanakan kuis. Kemudian, dari rencana pertemuan ini, di bawah ini juga ada yang berwarna abu-abu. Maksudnya ini adalah kita akan ada tugas di setiap pertemuan, namun seperti yang disampaikan saya tadi bahwasanya tugas tidak akan kita berikan di setiap pertemuan, meskipun idealnya adalah tugas itu akan ada di setiap pertemuan. Namun, mengingat materi yang kita sampaikan berkemungkinan belum selesai, maka tugasnya akan kita berikan di akhir pertemuan yang merupakan selesainya dari topik yang kita bahas. Jadi, kalau pertemuan satu belum tuntas dan disambung dengan ke pertemuan kedua, nanti bisa saja tugasnya adalah di pertemuan kedua. Itu juga untuk beberapa pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk materi yang kita pelajari di dalam kontrak perkuliahan ini, seperti juga saya sampaikan di dalam silabus tadi, yaitu mengenai konsep dasar sistem komputer dan sistem operasi itu sendiri, kemudian ada manajemen proses, manajemen memori, manajemen perangkat, dan seterusnya. Kemudian, manfaat ini hampir sama juga yang kita sebutkan di dalam silabus tadi, di mana mahasiswa bisa memiliki konsep dari sistem operasi dengan berbagai platform, mahasiswa memiliki keahlian dalam manajemen sistem operasi, dan seterusnya. Juga ada manfaat mata kuliah, tujuan instruksional umum, kemudian juga memuat komitmen awal. Nah, yang perlu dipahami bahwasanya di dalam Anda mengikuti mata kuliah ini, maka Anda nanti diharapkan persentase kehadirannya adalah 75%. Artinya, kalau tadi kita memiliki pertemuan ada 18 kali, minimal Anda 14 atau 15 kali itu harus hadir, tidak boleh absen. Karena nanti jika kehadiran Anda kurang dari 75%, ini akan berpengaruh kepada ujian akhir semester. Bisa saja jika nanti Anda kurang dari 75%, maka Anda tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian semester. Nah, tentu juga di dalam proses perkuliahan nantinya Anda harus berpakaian yang sopan, tidak pakai kaos oblong dan aksesoris yang berlebihan. Namun dalam kita pembelajaran secara daring ini, ya pakailah pakaian yang sopan, jangan pakai kaos oblong. Karena juga nanti di dalam daringnya Anda akan bisa saya pantau dari kamera yang ada di masing-masing laptop yang Anda miliki atau handphone yang Anda pergunakan. Kemudian diusahakan untuk bisa bergabung dengan kelas maksimal adalah 15 menit. Jadi ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung. Namun demikian, disarankan untuk bergabung di kelas sesuai dengan waktu yang diberikan oleh program studi untuk bisa tepat waktu, sehingga proses pembelajaran
bisa kita laksanakan secara lebih efisien dan lebih efektif. Nah, di sini juga ada mengenai penilaian yang sama dengan silabus tadi, juga ada literatur atau referensi yang kita pergunakan. Dan yang paling penting adalah di sini ada mengenai metode pembelajaran. Untuk itu setiap mahasiswa dituntut untuk lebih aktif di kelas, ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan keterampilan kita tentang materi yang dipelajari. Dalam hal ini, metode yang kita pergunakan adalah dengan SCL, Student Center Learning, di mana setiap mahasiswa dituntut lebih aktif lagi karena mahasiswa dianggap sebagai pusatnya untuk pembelajaran. Sehingga dengan demikian, setiap mahasiswa bisa memahami materi-materi yang diberikan dosen dan juga bisa menggunakan atau memanfaatkan banyak media atau multimedia. Sehingga nanti masing-masing kita harus lebih aktif dalam proses pembelajarannya, baik mencari materi literaturnya, mengajukan pertanyaan, memberikan jawaban, dan yang lainnya. Dan dosen hanya sebagai fasilitator, namun demikian juga dosen akan terus memberikan materi dan aktif dan melakukan evaluasi bersama-sama dengan mahasiswanya. Nah, untuk itu, jika terdapat materi yang perlu dibahas secara bersama, itu bisa dilaksanakan secara bersama, namun mahasiswa dituntut untuk lebih aktif lagi di dalam proses pembelajaran ini. Kemudian, diharapkan juga di antara masing-masing Anda, itu ada nanti yang mewakili dalam proses perkuliahan ini, maka nanti juga saya perlu NIM dan nama ketua kelasnya. Sehingga nanti kegiatan yang dilakukan, saya hanya menghubungi ketua kelas yang bersangkutan dan kemudian nanti disampaikan kepada rekan-rekan yang lain. Atau nanti kita juga membuat grup WhatsApp tersendiri sebagai media komunikasi kita untuk proses pembelajaran sistem operasi ini. Nah, terakhir, berkaitan dengan kontrak perkuliahan, di mana tadi saya katakan harus adanya persetujuan antara mahasiswa dengan dosen, maka nanti masing-masing Anda dimohonkan untuk dapat mengisi nama mahasiswa dan tanda tangan sebagai suatu bentuk persetujuan bahwasanya dengan silabus yang kita jelaskan tadi, kita akan mempelajari materi sesuai dengan pokok bahasan yang ada, sehingga dengan demikian Anda bisa memahami secara umum ataupun secara lebih spesifik tentang tujuan kenapa kita belajar mata kuliah sistem operasi ini. Demikian yang bisa dijelaskan berkaitan dengan kontrak kuliah ini. Di pertemuan awal ini, materi yang akan kita berikan adalah konsep dasar sistem komputer dan sistem operasi. Nah, ini harus menjadi pemahaman Anda semua bahwasanya sistem operasi punya kaitan erat dengan sistem komputer. Maka Anda harus paham dulu mengenai sistem komputer dan nanti dikaitkan dengan sistem operasi. Nah, untuk itu mohon Anda konsentrasi di dalam pembelajaran ini meskipun itu dilakukan secara daring. Lantas, apa yang tergambar oleh Anda tentang sistem komputer? Saya yakin Anda semua sudah pernah melihat benda yang namanya komputer, atau kita sebut dengan sistem komputer. Dulu memang kita melihat komputer ini bentuk secara fisiknya itu cukup besar, di mana ada bagian-bagian yang saling punya keterhubungan, dan juga Anda sudah mungkin pernah menggunakan sistem komputer ini di dalam melaksanakan kegiatannya. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu sistem komputer, kita akan melihat gambaran sebagai berikut.
Nah, inilah gambaran dari sistem komputer, di mana secara umum sistem komputer itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada hardware, software, dan firmware. Di mana masing-masing 3 bagian ini itu membentuk satu kesatuan sehingga disebut dengan sistem. Hardware atau juga sering disebut dengan perangkat keras, software sering juga disebut dengan perangkat lunak, dan firmware sebagai pengguna dari sistem komputer itu sendiri. Hardware secara fisik itu bisa kita lihat dan bisa kita sentuh, seperti contoh hardware itu ada monitornya, ada keyboardnya, ada mouse-nya, dan yang lainnya. Sementara software, meskipun dia bisa kita lihat, namun secara fisik dia tidak bisa dipegang, karena software merupakan bentuk dari beberapa kode-kode program atau aplikasi-aplikasi program, atau hanya dalam berupa file-file saja. Jadi software hanya bisa kita lihat dan bisa kita pergunakan, tidak bisa kita pegang. Sementara firmware adalah yang menggunakan dari sistem tersebut. Nanti lebih jauh lagi, silakan Anda cari di literatur lain sebenarnya hardware software itu seperti apa, dan nanti contoh-contohnya juga harus Anda bisa memberikan tentang apa saja itu yang termasuk ke dalam kategori hardware dan apa yang termasuk ke dalam kategori software. Selanjutnya, dari sistem komputer yang secara fisik bisa kita lihat, kita akan lihat lebih jauh lagi sebenarnya seperti apa di dalam sistem komputer tersebut. Nah, ini adalah gambaran kalau kita lihat lebih jauh berkaitan dengan sistem komputer. Ternyata di dalam sistem komputer itu sendiri ada namanya peralatan input, peralatan output, kemudian ini masuk ke dalam port I/O. I/O adalah input, output, kemudian ada arithmetic dan logic, kemudian ada kontrol, ada prosesor, dan ada memori. Nah, di dalam sistem komputer itu sendiri memiliki beberapa nama atau beberapa bagian atau komponen-komponen yang lain. Maka di sini ada namanya peralatan input dan peralatan output. Contoh dari peralatan input adalah misalnya mouse. Untuk contoh output misalnya adalah monitor atau printer. Namun, input dan output untuk bisa berjalan dengan baik harus melalui namanya prosesor. Sehingga sering kita menyebut input, proses, baru output. Artinya, output akan diberikan setelah mengalami proses, dan proses akan terjadi setelah adanya input. Kemudian untuk proses itu sendiri dalam sistem komputer itu menggunakan arithmetic dan logic. Sehingga dalam hal ini, di dalam perhitungan secara sistem komputernya, dia hanya mengenal dua kondisi, iya atau tidak, yes or no, kemudian on atau off, hanya proses mengenal iya dan tidak saja, sehingga dengan demikian dilakukan dia secara logik. Artinya, sebuah sistem komputer memproses sebuah data hanya berdasarkan dari apa yang dia terima. Nah, maka dalam hal ini dikenal dengan istilah GIGO, GI dan GO, get back in, get back out. Sampah yang dimasukkan, sampah yang dikeluarkan. Namun tentu kita tidak menginginkan yang seperti ini. Kita menginginkan GIGO itulah GIGO yang baik. Sehingga dengan demikian menjadi gold in, gold out. Emas yang kita masukkan, emas yang kita keluarkan. Maknanya adalah sistem komputer hanya mengenal, hanya memproses, hanya memberikan output dari apa yang kita masukkan. Jika kita masukkan A, dia juga akan mengeluarkan A. Jadi intinya proses yang dilakukan itu dilihat dari input yang diberikan. Jika inputnya benar, ya berkemungkinan output juga yang dikeluarkan adalah benar. Dan sekali lagi bahwasanya proses yang dilakukan itu dikontrol dengan arithmetic dan logic, sehingga apapun yang kita lakukan
itu akan selalu disesuaikan dengan input yang kita berikan. Selanjutnya juga di dalam sistem komputer ada komponen lain yang disebut dengan memori sebagai media penyimpanan. Nah, secara umum memori dapat kita bagi menjadi dua, di mana nanti ada RAM dan ada ROM. RAM, Random Access Memory, ROM, Read Only Memory. Dalam pelaksanaan kegiatannya atau proses yang dilakukan, sistem komputer menggunakan RAM, Random Access Memory. Dan nanti lebih jauh di dalam pembahasan memori, mungkin Anda akan juga dapat dari mata kuliah yang lain, di mana kita tahu selama ini bahwasanya memori itu sering dikenal dengan adanya memori internal dan memori eksternal. Nah, inilah gambaran mengenai dari sistem komputer. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui mengenai sistem operasi? Dan saya yakin masing-masing Anda sudah pernah mungkin membaca atau mendengar apa itu sistem operasi. Nah, untuk itu kita akan masuk ke slide berikutnya yang berkaitan dengan pengertian dari sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah sebagai pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Tadi kita sudah membahas mengenai sistem komputer. Seperti kita lihat kembali gambaran di belakang ini. Nah, ini sistem komputer. Jadi, sistem operasi adalah mengelola seluruh sumber daya yang terdapat di sistem komputer. Apa itu sumber daya tadi? Ya, kita lihat di sini bahwasanya di sistem komputer tadi ada komponen-komponen yang membentuk. Ada hardware, software, dan ada I, ada O, ada proses, ada memori, dan yang lainnya. Maka semua sumber daya inilah yang dikelola oleh sistem operasi. Maka dengan demikian, sistem operasi memiliki peranan yang sangat penting sekali di dalam sistem komputer. Karena dia bisa mengelola seluruh sumber daya. Artinya, kalau sistem operasi mengelola semua sumber daya yang ada di sistem komputer, maka tanpa adanya sistem operasi, sistem komputer tidak akan bisa dilaksanakan karena tidak ada yang melakukan pengelolaan mengenai sumber daya yang dimiliki. Maka demikian pentingnya sistem operasi yang harus terdapat di setiap sistem komputer. Sumber daya merupakan, kalau kita lihat lebih jauh lagi, karena tadi sumber daya yang dikelola oleh sistem operasi, jadi secara umum sumber daya dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya abstrak dan sumber daya fisik, atau sumber daya fisik dan sumber daya abstrak. Sumber daya fisik berkaitan dengan hardware, atau yang kita sebut tadi dengan namanya perangkat keras. Sementara sumber daya abstrak itu lebih mengarah kepada software, karena dia hanya berbentuk beberapa data-data atau kode-kode program ataupun beberapa aplikasi-aplikasi atau file-file. Sehingga dengan demikian, semua sumber daya inilah yang dikelola oleh sistem operasi. Selain dari itu, sistem operasi juga menyediakan sekumpulan layanan atau sistem call. Ya. Sehingga dengan beberapa layanan-layanan ini, kita dapat melakukan kegiatan seperti yang kita inginkan. Maka makna sekumpulan di sini adalah layanan yang diberikan ke pemakai atau kita sebagai pengguna sistem komputer itu lebih dari satu. Sehingga bisa kita lihat pada contoh kenyataannya sekarang, kalau kita memiliki sistem komputer di mana terdapat sistem operasi, ataupun Anda memiliki handphone di mana juga ada sistem operasinya, kita bisa menggunakan sistem komputer tersebut untuk bisa memberikan layanan kepada kita lebih dari satu. Misalnya, kita bisa mendengar musik,
kita bisa menonton film, kita bisa melaksanakan chatting, kita bisa membuat Instagram, kita bisa melaksanakan layanan video call, dan yang lain-lainnya. Nah, tentu akan sangat banyak nanti jenis-jenis dari sistem operasi yang kita pergunakan. Kalau dalam sistem komputer, itu mungkin sistem operasi yang digunakan berbasis kepada Windows, sementara mungkin kalau kita menggunakan handphone, sistem operasi yang kita pergunakan itu mungkin berbasis kepada Android. Jadi, Windows Android adalah termasuk contoh-contoh dari jenis-jenis sistem operasi yang bisa dipergunakan untuk memberikan layanan kepada kita di dalam menggunakan sistem komputer ataupun sistem-sistem yang lain seperti di dalam sistem Android yang Anda pergunakan pada saat sekarang ini. Sehingga dengan adanya layanan yang diberikan tadi, ini akan memudahkan dan menyamankan penggunaannya serta adanya pemanfaatan sumber daya yang ada di dalam sistem tersebut. Nah, tentunya kalau sudah ada pengelolaan, ada layanan, ini akan memudahkan kita sebagai pengguna sebuah sistem karena memang semua sudah dikelola dengan baik. Misalnya sudah dikelompokkan A dengan kelompok A, B dengan kelompok B, kemudian juga sudah diberikan layanan satu untuk layanan A, dua untuk layanan B, maka juga dengan demikian ini akan memudahkan kita dan kita akan merasa nyaman untuk menggunakannya karena memang dengan adanya sebuah sistem operasi pada sebuah sistem apapun itu, ini sudah disesuaikan proses atau layanan yang diberikan sudah sesuai dengan setiap masing-masing proses yang akan dilakukan sehingga kita bisa merasa nyaman dalam penggunaannya. Dan juga serta pemanfaatan dari sumber daya tersebut. Artinya, semua sumber daya yang terdapat dalam sebuah sistem komputer nantinya itu kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Baik sumber daya berupa peralatan masukan maupun sumber daya berupa peralatan keluaran, baik sumber daya fisik maupun sumber daya abstrak. Nah, pengertian ini saya kutip dari Academia Education di 2018. Inilah pengertian dari sistem operasi yang mudah-mudahan bisa Anda pahami dan nanti bisa memberikan contoh-contoh yang lainnya. Dan silakan saja nanti Anda mencari referensi yang lain yang berkaitan dengan sistem operasi untuk bisa lebih menambah wawasan Anda dalam konsep pembelajaran tentang mata kuliah ini. Untuk pertemuan ini, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk diskusi nanti kita bisa lakukan setelah di sesi ini. Kemudian sebagai kesimpulan di pertemuan awal ini, masing-masing Anda diharapkan bisa nanti memberikan penjelasan mengenai sistem komputer dan apa itu pengertian dari sistem operasi. Terima kasih untuk semua perhatiannya dan insya Allah kita sambung lagi di pertemuan minggu depan karena masih ada kelanjutan dari konsep dasar sistem komputer dan sistem operasi ini sehingga nanti Anda akan mendapat pemahaman yang lebih lagi. Untuk itu saya sarankan silakan nanti dibaca kembali referensi atau literatur yang sudah saya postingkan di Google Classroom dan silakan kembali diulang-ulang nanti penjelasan saya dengan video ini sehingga Anda bisa lebih memahami lagi. Demikian dan saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.